berkaitan dengan wakaf dalam tilawah Al-Quran. Wakaf secara bahasa artinya berhenti. Syarat wakaf dua. Pertama, menghentikan lantunan bacaan Quran. Kedua adalah menghela nafas. Kalau tidak hadir dua syarat ini, maka bukan wakaf. Jenis-jenis wakaf dari sisi hukumnya ada yang boleh dipraktekkan, bahkan tepat, ada yang tidak boleh dipraktekkan. Yang boleh dipraktekkan ada 3 jenis. Yang pertama namanya wakaf tam. Yang kedua adalah wakaf kafi. Ketiga wakaf hasan. Ketiga bentuk atau jenis wakaf ini boleh dipraktekkan. Selain itu, selain tam, kafi, dan hasan, maka tidak boleh dipraktekkan. Maka hukumnya mempraktekkan wakaf yang terlarang adalah qabihun, bahkan boleh jadi hukumnya haram. Berikutnya, apa itu wakaf tam? Wakaf tam secara istilah ilmu tajwid adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hidayatul Mustafid, terjemahannya adalah berhenti pada kalimat yang tidak ada lagi keterkaitan dengan teks berikutnya dalam lafaz dan makna, maka berhenti pada tempat seperti itu, berhenti tam. Ditanyakan, saya tidak paham keterkaitan dalam lafaz, juga tidak ada belum paham keterkaitan dalam makna. Seperti apa wujud yang konkret yang mudah langsung kita bisa praktekkan bentuk wakaf tam itu? Di antara bentuk-bentuk wakaf tam yang langsung bisa kita wujudkan prakteknya adalah contohnya berhenti pada tiap-tiap ain. Berhenti pada tiap-tiap ain itu mayoritas atau rata-rata terkategori wakafnya wakaf tam. Kemudian kedua, contoh bentuk wakaf tam adalah berhenti pada tiap-tiap akhir surat. Jadi kalau tiap-tiap akhir surat, meskipun boleh wasal, sebaiknya berhenti saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bernafas, kemudian melanjutkan ke surat berikutnya. Bismillah dulu. Begitu. Berhenti di tiap-tiap akhir surat, wakafnya tam. Kemudian contoh ketiga, contoh yang lainnya. Di antara bentuk wakaf tam adalah berhenti pada huruf fawatihus suwar. Apa itu huruf fawatihus suwar? Huruf fawatihus suwar adalah huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat. Tidak semua surat dibuka dengan huruf-huruf fawatihus suwar, tapi ada beberapa surat yang dibuka dengan huruf-huruf fawatihus suwar atau sering juga disebut huruful muqatta'ah. Contohnya surat Al-Baqarah dimulai dengan huruf alif, lam, dan mim. Bacanya harus mengikuti nama aslinya. Ya, ini alif, lam, dan mim nama aslinya. Alif tambah lam, lamnya ada madnya. Kemudian mim, mimnya ada madnya. Maka bacaannya alif, lam, mim. Wakaf berhenti. Berhenti pada huruf-huruf fawatihus suwar, pembuka surat, atau huruful muqatta'ah, maka berhentinya tam. Itu contoh yang konkret yang termasuk wakaf tam. Berikutnya wakaf yang boleh dipraktekkan adalah namanya wakaf kafi. Secara istilah ilmu tajwid berdasarkan kitab Hidayatul Mustafid, wakaf kafi diterjemahkan atau diartikan berhenti pada kalimat yang
tidak ada lagi kaitan dalam hal lafaz, tetapi masih ada kaitan dalam hal makna. Kembali, saya belum paham kaitan antara lafaz dan makna. Seperti apa bentuk konkretnya waqaf kafi itu? Di antaranya adalah berhenti pada tiap-tiap akhir ayat. Rata-rata waqafnya kafi. Rata-rata ya, karena ada juga yang waqaf hasan begitu. Kalau itu para jamaah harus paham maknanya. Tapi rata-rata berhenti pada tiap-tiap akhir ayat, jangan sampai tidurannya, tiap akhir-akhir hayat. tiap baru juga ini mulai sudah bismika Allahumma ayat. Belumnya. Berhenti pada tiap-tiap akhir ayat, rata-rata wakofnya kafi. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 2 muka ayat 3. Berhenti kita di ayat 2. Misal, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Secara makna sudah selesai dan sudah dapat dipahami maknanya, bahwa itu Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuknya bagi orang-orang bertakwa. Kira-kira maknanya sudah bisa dipahami belum? Sudah. Ternyata ada ayat berikutnya menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kan itu menjadi kalimat yang menjadi konsep yang baru kan? Iya. Tapi meskipun konsep yang baru, ini sesungguhnya sedang menguatkan, sedang menjelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi berhenti pada lil muttaqin, ayat kedua surat Al-Baqarah. Kemudian melanjutkan ke ayat 3 alladzina, berhenti kafi. Apa kafi? Berhenti pada kalimat yang tidak ada kaitan dalam hal lafaz. Lafaznya sudah selesai. Ya. Tapi maknanya masih berkaitan. Berhenti pada bentuk seperti ini disebutnya waqaf kafi. Saya belum paham. Pokoknya sekali lagi, berhenti pada tiap-tiap akhir ayat. Berhenti pada tiap-tiap akhir ayat. Rata-rata waqafnya kafi. Begitu, kecuali huruf khawatir suar yang tadi. Iya. Berikutnya waqaf yang boleh dipraktekkan adalah waqaf hasan. Apa itu waqaf hasan? Adalah berhenti pada lafaz atau pada kalimat yang masih berkaitan dalam hal lafaz, maka berhentinya disebut berhenti hasan. Begitu. Kalau lafaz masih berkaitan, berarti kan belum selesai membentuk sebuah konsep menghadirkan makna, betul? Betul. Akan selesai. Kalau belum selesai, kita nggak kuat nafas, berhenti saja, tidak apa-apa. Di lafaz-lafaz mana saja, yang terpenting di akhir lafaz, di akhir kalimat. Nah, seperti apa bentuk konkretnya? Berhenti pada akhir kalimat berarti dalam konsep bahasa Arab ya, isim fiil begitu, itu rata-rata waqafnya hasan. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Boleh berhenti di wa yuqimun? Boleh. Kenapa boleh? Karena di akhir kata. Akhir kata atau akhir kalimat. Tetapi lafaznya kan belum selesai, betul? Nah, masih sampai akhir ayat tuh baru selesai itu. Nah, boleh karena nafasnya habis berhenti saja. Dan berhenti yang seperti ini disebutnya atau terkategori waqafnya waqaf hasan. Itu berhenti pada kalimat yang masih ada keterkaitan dalam hal lafaz. Lagi,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Habis nafas. Boleh berhenti di sana? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena Akhir kata, akhir kalimat. Berhentinya? hasan. Hasan. Baik, sampai itu selesai.